Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Yang sama kita cintai, kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Maskun Dimaskun, Ustadz Engkos Kosasi, dan juga ustadzah yang lain yang belum disebut. Kita sama doakan semoga guru-guru kita Allah panjangkan umur, selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita cintai, kita hormati Bapak RT, Bapak RW, serta tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim. Semoga juga bapak-bapak yang hadir, adik-adik semua, kita berkumpul dalam tempat ini. Semoga tidaklah beranjak dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita Allah hapus, Allah gugurkan. Amin. Ya Allah. Mari kita mulai dengan syukur kepada Allah atas segala anugerah. Terutama Allah berikan kemampuan kita untuk hadir dalam pengajian bulanan. Semoga luang waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu untuk duduk dalam acara malam ini Allah balas dengan kemudahan dan juga keberhasilan dalam meraih cita-cita dunia dan akhirat. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada seluruh istri-istrinya, anak keturunannya, sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Sudah semua kebagian? Belum. Saya nih orangnya agak terpengaruh kalau ada yang gerak. Ada yang gerak-gerak, ada yang ngobrol, ada yang nguap, itu saya langsung buyar. Apa yang mau saya sampaikan? Ini insya Allah saya kesini kedua kali. Dulu hujan kayaknya dulu tuh. Kalau nggak salah habis hujan, apa pokoknya Pak, basah lah pada gitu. Ininya maksudnya tanahnya itu. Hujan apa dulu tuh ya? Waktu dulu saya masih diam di Balaraja. Kalau nggak salah di Taman Balaraja. Karena waktu itu masih kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini. Alhamdulillah sekarang ada wakaf dari keluarga wali santri di Tunjung Teja, Pamarayan, Kecatang situ, terus ya ada Tunjung Teja. Kalau dulu masuk Kecamatan Petir, sekarang Tunjung Teja sudah menjadi kecamatan. Kalau ada dari sini yang mau main, wah sangat bahagia. Aslinya mah dari apa tuh, Cikande ke sana tuh, Songgom, Koper, nanti ada Gempol Dampit, terus ada Bojong, Semak, Renget. Nah, saya dari Renget. Orang deket lah sebetulnya. Insya Allah yang akan kita bahas supaya mudah diingat pada malam hari ini, temanya SKSD. Supaya mudah aja, supaya mudah diingat. SKSD. Apa tuh?
sadar diri, kuatkan iman, sabar selalu, dan doa yang sungguh-sungguh. Apa tuh? Sadar diri, kuatkan iman, sabar selalu, doa sungguh-sungguh. Insya Allah kita bahas itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sambil makan dah. Pertama, dalam hidup nih kita mesti sadari diri bahwa kita ini makhluk. Kita ini ciptaan. Ada yang menciptakan. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini ciptaan, ada yang menciptakan, dan ternyata pencipta kita ngasih tahu tujuan diciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, pengertian liya'budun artinya liwahiduni. Aku ciptakan jin dan manusia ini tujuannya tidak ada yang lain kecuali untuk mengesahkan aku, untuk mentauhidkan aku. Apa tauhid? Ay ja'alahu wahidun, untuk menjadikannya satu saja. Agar kita nih yang disembah hanya satu, yang kita takuti hanya satu, yang kita harapkan hanya satu, kita bersandar dalam perkara apapun hanya kepada zat yang satu. Kita berpola apapun ibadah hanya kita sandarkan, kita curahkan, kita tuju hanya kepada yang satu. Gak boleh kita sholat bukan untuk yang satu. Gak boleh kepada yang lain. Hanya kepada zat yang maha satu, yakni Allah. Jadi pertama mesti sadar. Kalau kita pengen selamat hidup dunia dan akhirat, sadari diri kita ini ciptaan. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa kita dicipta hanya untuk ibadah, ternyata modal ibadah ini dua. Bu, modal ibadah ada berapa? Dua. Secara globalnya dua. Intinya dua. Pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Pertama iman, kedua ilmu. Kita sudah paham, udah ngerti bahwa ibadah tidak mungkin diterima kecuali dengan ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun tanpa ilmu beramal. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, sholat, ibadah, tapi nggak pakai ilmu, Allahu Akbar, sah tidak? Allahu Akbar, sah tidak? Enggak. Kenapa? Pakai wawu. Allahu Akbar. Begitu. Sholat Fatihahnya enggak benar. Sah tidak? Enggak. Harus benar Fatihahnya, karena Fatihah termasuk rukun fardu. La sholata liman la Fatihah lahu, kata Rasul. Tidak disebut sholat. Dusta orang tersebut sholat kalau tidak ada Fatihah di dalamnya. Begitu. Baca Quran ibadah, tapi nggak pakai ilmu. Ilmu untuk baca Quran disebut ilmu tajwid. Kata ulama, malam yujawidil Quran fahuwa asimun. Barang siapa baca Quran tanpa tajwid, maka dosa.
Mempelajari tajwid fardu kifayah, tapi menggunakan ilmu tajwid untuk baca Quran fardu ain. Setiap orang baca Al-Quran harus pakai tajwid. Ilmu baca Quran ini setidaknya 4. Pertama, harus belajar makhraj atau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ngerti hamzah keluar dari mana, ha keluar dari mana. Orang ini Taman Cikande. Taman Cikande mah ngaji ini bulanan. Mingguan ada juga. Oh, bulan sekali. Oh, mingguan ada juga. Masya Allah lah, nggak usah dibahas. Pasti udah lancar pada bisa. Kelihatan dari ibu-ibu tuh. Ngunyemnya juga tanda ngunyem solihah. Gitu, ngunyem solihah. Karena anteng, nggak tahu kalau di rumahnya, di majelis saja kelihatannya begitu. Pakai tajwid, belajar Pak Bu kalau belum bisa. Apalagi pas bulan Ramadan biasanya semangat baca Quran. Baca Quran ini pahalanya besar, pahalanya besar. Dalam satu hadis diterangkan, kata Rasul, tidak ada yang paling terbaik, bekal yang paling terbaik, tidak ada bekal paling terbaik menuju pulang kepada Allah kecuali membawa yang berasal dari Allah, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Kalau ngaji sifat 20 wujud kidam bako tentang pengertian kalam, insya Allah paham. Gitu. Insya Allah lah, orang sini mah gak usah dibahas ya. Kelihatan lah pada ngerti semua. Kelihatan dari batuknya juga. Ngerti kayaknya. Gitu. Baca Quran ini satu huruf di luar sholat tanpa wudu, bukan megangnya, bukan bacanya ya Pak ya. Kalau memegangnya harus punya wudu. Ini membaca Quran nggak pakai wudu, tapi tidak punya hadas besar berarti, karena punya hadas besar mah haram baca Quran. Di luar sholat tidak punya wudu, baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan. Baca alif lam mim 30 kebaikan. Alif lam mim. Jadi kalau ibu bapak baca alif lam mim itu seperti sedekah 30 kali. Seperti menengok tetangga yang sakit 30 kali. Gedenya pahala tuh. Tapi kalau nggak pakai ilmu tajwid, dosanya juga gede. Jangan berani-beranian baca Quran kalau belum bisa baca Quran. Harus dengan ilmu. Terus solusinya yang ngaji tentang tajwid. Kalau lagi ngaji, lagi diajar, terus kita baca Quran, walaupun salah-salah, terbata-bata, malah dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya, pahala kesulitannya. Tapi kalau ini mah udah sadar, berarti belum sadar. Udah tahu belum bisa baca Quran, belum bisa ilmu tajwid, nggak belajar. Nah ini bahaya. Baca Quran dosa, nggak baca Quran dosa. Karena Al-Quran itu punya hak tiap ayatnya untuk dibaca oleh kita. Karena Quran ini bimakna maf'ul, artinya dibaca, sesuatu yang dibaca. Maka Quran ini wajib dibaca, minimal kata ulama 2 kali khotam dalam 1 tahun. Berapa kali ibu? Bu. Wih, antengnya. Bu, berapa kali setahun biasanya khotam? Berapa kali? Begitu. Bapak-bapaknya nggak usah ditanya, nggak ada potongan. Masya Allah. Ini harus nih Pak. Ilmu sholat wajib. Kan kita sering dengar ustadz kita bercerita bahwa dulu ada sahabat sholat, habis sholat ditegur oleh Rasul, ulangi sholatmu. Ya, dengar kan ya?
Sholat dia nurut. Udah selesai sholat, kata Rasul, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali ulang. Kata Rasul, sholatmu salah. Itu dia hidup di zaman Rasul. Jelas-jelas melihat cara Rasul sholat, itu masih dianggap salah oleh Rasul. Begitu. Ibnu Mas'ud ketika sepeninggal Rasul belajar lagi sholat ke Abu Bakar. Abu Bakar wafat, belajar lagi kepada Umar. Saking pentingnya ilmu sholat. Coba Pak, khawatir kita nih sholat sampai kepada full 5 waktu, bahkan berjamaah, sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau rawatib yang biasa kita sebut. Tapi ternyata kosong tanpa ilmu. Waduh, bahaya. Sholat cuman ngerusak karpet, cuman ngabisin air wudhu, ngerusak keran. Begitu. Ngaji, ini pentingnya ngaji. Makanya alhamdulillah Bapak RT dengan tokoh-tokoh kita menyelenggarakan pengajian. Ini untuk kita. Maka bagusnya mah pengajian ini bukan hanya sekedar ada, tapi betul-betul sistematis. Apa yang diaji begitu, apa dahulu terus runtut sampai kepada hasil. Sadar diri, kita ibadah harus dengan ilmu, berarti mau ngaji. Sadar kita ini ciptaan mau ibadah, sadar untuk ibadah butuh ilmu, berarti ngaji. Begitu. Yang selanjutnya, sadari juga kita ini muslim, punya saudara muslim yang lain. Kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam. La yazlimuhu wa la yuslimuh. Tidak boleh saling menyakiti dan juga tidak boleh membiarkan. Ada saudara kita sakit, nggak punya biaya untuk berobat, kita biarkan. Itu bukan orang Islam, kata Rasul. Ada orang Islam senangnya nyakitin hati orang Islam, itu bukan orang Islam. Karena orang Islam, kata Rasul, saudaranya orang Islam. La yazlimuhu, tidak menzoliminya, wala yuslimuhu, dan tidak membiarkannya, tidak membiarkan dihabisi musuh. Begitu. Bahkan dalam Islam, Masya Allah aturannya. Kalau kita membangun rumah, kalau secara hukum nih Pak, secara hukum, kalau kita membangun rumah mau lebih tinggi daripada rumah saudara kita yang di samping, harus izin. Harus sampai begitu. Masya Allah, indahnya aturan Islam. Mau tingkat karena kita punya biaya, bilang ke tetangga, saya mau ningkat rumah. Kata tetangga, alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin yang biasanya angin mudah sampai ke rumahmu, sekarang mah mungkin terjaga. Nggak apa-apa, kata tetangga begitu. Seneng kamu, aku seneng juga. Begitu. Tapi insya Allah lah RT sini mah begitu ya. Dari senyumnya meragukan. Gitu. Yang selanjutnya sadari. Kalau kita suami, saya juga punya tanggung jawab besar. Bukan hanya menafkahi. Tanggung jawab yang paling berat adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Dijaga istri kita misalnya belum bisa berpakaian sesuai dengan aturan Islam, dirayu, Bu, ini perintah Allah, kita harus sadari kita diciptakan olehnya, diberi rizki olehnya, dan kita harus nurut kepadanya. Begitu. Dirayu, nggak kerayu sekali, dirayu lagi kedua kali, dirayu lagi ketiga kali, sampai 10 kali masih nggak kerayu juga. Cari yang lain yang bisa dirayu, Pak. Gitu. Bu, masih kalem. Masya Allah. Istri kita belum tahu caranya sholat, diajarin. Wajib suami. Sebetulnya bukan ustadz ya,
Suaminya yang wajib. Bu, coba wudu. Coba dilihat. Oh, Masya Allah, nih ada yang kurang. Diajarin caranya. Terus, coba pakai muken. Habis pakai muken, sini lihat. Oh, Bu, itu rambutnya banyak yang nongol-nongol. Dibenerin oleh kita. Begitu. Bu, suami ibu begitu enggak? Suami ibu begitu enggak? Oh, Masya Allah, memang orang sini. Gak usah dia omong. Terus nih, tanggung jawab ke istri. Selanjutnya sadari kalau kita orang tua. Sayangi anak-anak, beri nafkah dari yang halal. Kemudian ajari. Biasanya kan kalau di sini asal ada bayi lahir 7 hari ngadain akikoh. Diundang tetangga semua, bacain Yasin segala. Marhaban segala, Masya Allah. Minta doa supaya anaknya jadi solehah. Tapi nggak diajarin ngaji. Tolol. Begitu mah. Minta doa mah supaya solehah, nggak diajarin ngaji. Nggak diajarin sholat, nyuruh doang. Sana tong sholat sana, sana. Kata anaknya, bapak nggak sholat, bapak mah capek. Bapak nggak sholat ke masjid dulu, nanti aja Jumat. Kalau keburu, atau nanti aja terawih awal-awal. Begitu. Ajarin anak. Wajib ngajarin anak sholat itu sebelum usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun sudah wajib kita suruh sholat. Ilmunya harus duluan. Kayak kita nyuruh anak kita, tong nih beliin rokok, tuh ke warung Pak Kusni misalnya. Kita suruh anak kita untuk pergi ke warung Pak Kusni, pasti sudah tahu warung Pak Kusni. Kita nyuruh anak kita sholat, berarti anak kita sudah tahu tentang sholat. Ini mah kebanyakan bukan di sini, bukan di sana, jauh sana itulah. Nyuruh doang, nggak diajarin sholat. Akibatnya apa? Di masjid bukan sholat, karena belum tahu, belum ngerti apa itu sholat. Ngerti itu cuma gerakan doang. Ke masjid bukan sholat, bercanda. Bukan di sini mah, nggak usah diomong. Sama. Jangan di sana juga belajar dari sini. Ajarin. Maka ketika kita penting kita sholat sunnah di rumah supaya anak kita ngerti, oh ini sholat. Terus dikasih tahu, ini sholat nih begini. 7 tahun wajib orang tua nyuruh. Anak belum wajib, belum. Andaikan si anak sholat, pahala untuk orang tua, karena belum wajib, belum mukallaf, belum taklif, belum menerima syariat, wajib haram belum, anak kita mah belum. Cuman kita wajib nyuruh 7 tahun. Anak kita suruh nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kita nyuruhnya wajib. Anak kita 7 tahun belum mau, nggak boleh kita pukul, karena nggak boleh mendahului Allah dan Rasul. Rasul nyuruhnya perintah anak sholat mulai 7 tahun. Ketika usia 10 tahun disuruh tidak mau, atau mau sholat tapi nggak wudhu, atau sholat tapi bercanda, atau rukunya ditinggalkan, baru pukul. Pakai apa? Pakai rotan. Tuh rotan untuk itu kasur tuh, blue gitu. Jangan, itu mah kegedean. Peringatan, dipukul. Ini saking penting. Itu bukan hanya sholat, Pak. Bukan hanya sholat. 10 tahun dia nggak mau pukul tuh. Termasuk yang perkara wajib. Karena 10 tahun sebentar lagi balik. Nggak mau puasa, kita pukul. Tapi ketika, ini disuruh puasa sampai lemes, mau pingsan, pucat, ya nggak apa-apa dibatalin. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau puasa, pukul. Dalam rangka menyiapkan agar dia serius untuk taat kepada Allah. Ini penting, Pak. Karena saya pernah mendapati, dahulu pernah di Lampung, sekitar 9 tahun di Lampung, di Tulang Bawang, daerah Tulang Bawang, tepatnya di Rawajitu.
pernah ngisi pengajian di Rawapitu, di Gunung Tiga. Itu ada kepala rampok, tobat. Terus saya selepas lebaran diundang. Ada acara syukuran, kata dia, nyembelih kambing. Ternyata dia berbisik, ini nazar saya, Ustadz. Dari kecil saya belum pernah puasa, sehari saja, belum pernah. Udah punya anak, punya anak, bukan punya cucu, belum punya cucu mah. Itu belum pernah sholat, belum pernah puasa sekalipun. Dan saya setelah ngaji, saya punya tekad, pas menjelang Ramadan saya berkata ke istri, kata dia ke istrinya, saya mau puasa. Kalau genap bisa puasa di bulan Ramadan, selepas Ramadan saya mau motong kambing. Dia nazar, gitu. Masya Allah. Jadi pentingnya, kata dia, orang tua saya belum pernah ngajarin puasa. Ya orang-orang pada puasa, tapi nggak pernah orang tua tuh nyuruh atau marahin kalau nggak puasa, karena orang tuanya juga nggak puasa juga. Ajarin Pak Bu. Kalau anak kita ternyata jadi orang pendosa, tapi kitanya ngajarnya sejak kecil, ngajar kesolehan, ngajarin betul ke agama. Sepeninggal kita ternyata jadi bajingan, kita nggak kena dosa. Paham ya Pak ya? Tapi kalau kita nggak ngajarin perkara dosa, nggak ngajarin perkara kebaikan, kita wafat, dia nggak taat, nggak sholat, itu dapat dosa jariah. Udah kita dosa, anak kita nggak sholat, kita dosa juga. Anak kita nggak zakat, kita dosa juga. Begitu. Maka ini penting, jaga diri. Tapi jangan juga kita terlalu mikir. Bukan terlalu, kita mikir keselamatan istri dan anak kita, tetapi keselamatan dia nih. Nih di perumahan Taman Cikande, orang sholat dengan orang tidak sholat, banyak yang mana? Banyak yang nggak sholat. Yang udah sholat, yang dengan ilmu dengan yang tidak dengan ilmu, coba banyak yang mana? Banyak yang tidak dengan ilmu. Coba kalau ngikutin orang banyak, selamat apa sasar? Sasar. Maka ngaji, pentingnya ngaji. Ini kalau dicek di masjid, ditanya, kan satu di antara syarat nih, syarat sholat itu apa aja? Coba. Satu, suci dari hadas besar dan kecil. Bukan niat makan rukun ya. Yang kedua, nih suci hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci dari najis, badan, pakaian, tempat. Yang ketiga, tutup aurat. Tadi tiga ya. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, apa tuh? Niat marukun. Kita ulang. Pertama nih syarat sholat, suci dari hadas besar kecil. Yang kedua, suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, tutup aurat. 4, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Yang keenam, mengetahui ilmu sholat sampai bisa membedakan mana fardu mana sunnah. Coba kalau dicek satu-satu di masjid, ustadz kita mendata, ditanya, udah sholat? Udah. Syarat sholat apa? Nggak tahu. Coba yang rukun, mengangkat tangan itu rukun apa sunnah? Ditanya coba satu-satu begitu. Nah, pantes ya, sholatnya belum mendatangkan pertolongan Allah. Maka jangan sekedar ngajak sholat, kita juga gegap gempita ngajak orang belajar ilmu sholat. Insya Allah lah ibu-ibu mah kelihatan udah ngerti lah. Entah ngerti apa saya juga nggak tahu. Penting ini. Ngajinya jangan sekedar Pak. Yakin nggak kita bakal mati? Yakin? Yakin Pak. Yakin banget. Sadar kita bakal mati. Dan bekalnya cuma 2, iman, amal. Bagaimana kita iman benar, amalnya benar kalau tanpa
ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah dengan takwa yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sesekali mati kecuali dalam keadaan Islam, membawa Islam. Ini ada 3 dalam ayat ini isyaratnya. Pertama, iman. Kita sudah benar apa belum? Karena iman juga harus dengan ilmu. Coba pernah dikupas mengenai syahadat, bahwa kalau kita cuma ngucapin syahadat tanpa mengetahui makna dan juga tuntutannya, bohong. La ilaha pengertiannya apa? La itu nafi, ilaha manfi, illah adalah isbat, Allah adalah masbat. Apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan. Sudah ngaji, sudah. Gimana ini, Gimana jadi saksi? Asyhadu, aku bersaksi, berarti kita disaksi. Gimana jadi saksi sedangkan dia tidak tahu apa yang disaksikannya? Kan harus ilmu. Karena sesuatu itu ada yang bisa diketahui dengan tangan, oh ini halus, oh ini panjang. Ada yang dengan mata, ada yang dengan telinga. Mengenai Allah bukan dengan panca indera. Allah mah harus dengan ilmu. Seseorang itu berilmu atau tidak, orang bodoh apa orang pintar, itu bukan dengan mata. Karena bisa aja semua orang pakai sorban, ya. Pakai jubah semua orang bisa. Tapi kalau kita lihat ngomongannya, baca Qur'annya peletak-peletuk begitu. Wah, kalau kita ngerti bahwa dia ini bukan orang pintar dengan apa? Ilmu mengenai keberadaan Allah. Itu juga bisa kita ketahui dan kita yakini sampai iman 100%, karena iman enggak boleh ada ragu sedikit pun. Harus jazim itu 100%, tanpa ada ragu. Oh, apa iya benar Allah itu satu? Apa benar ini surga ini ada? Itu berarti belum iman. Nah, ilmunya disebut ilmu ma'rifah. Makanya kata ulama, awal wajibin alal insan ma'rifatil ilahi. Di Matan Subat tuh dulu ya, santri-santri kita tuh dulu mah di kampung tuh ada pengajian pasaran Matan Subat. Pertama wajibnya manusia bukan sholat, apa? Ma'rifah, mengenal Allah. Begitu. Kalau kata materi yang lainnya, bahwa awaluddin, beragama pertama kali adalah ma'rifah, bukan sholat. Sholat Allahu Akbar, tapi belum kenal Allah. Kenal Allah ini kan cabangnya 3. Kalau teman-teman di kuliah biasanya ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat begitu. Atau teman-teman kita yang biasanya menyebutnya salafi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di kita bukan rububiyah, uluhiyah, nabawiyah, sam'iyat. Itu di kita. NU tuh di kitab-kitabnya. Begitu. Uluhiyah harus paham sifat 41, wujud sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, 41. Nabawiyat harus ngerti 9 sifat. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, dan 1 arad basariyah 9. Jadi 50 akidah. Terus sam'iyat itu keyakinan tentang akhirat, tentang sorga, tentang neraka, tentang barzah. Kita udah ngaji belum tuh? Bu, udah ngaji belum? Hai, gimana sih? Hei, Masya Allah. Padahal itu syarat la ilaha illallah Muhammadur. Aduh, Bu, jangan ngelamunin pahala deh. Saya nih udah ngaji terus. Duha enggak pernah tinggal. Tahajud sampai nangis-nangis kejedot. Begitu. Wudu juga Jangan ngelamunin pahala kalau syahadat belum beres. Begitu. Amman nutqu bil lafdzi syahadah. Adapun ucapan syahadat bi ghairi ma'rifatin an maknaha, tanpa ma'rifah apa maknanya. Bukan arti. Kalau arti mah orang selain Islam juga paham pengertian la ilaha illallah. Begitu. Ma'rifah, paham. Dan juga paham dengan tuntutannya. Apa tuntutan la ilaha illallah? Kita ibadah hanya ke Allah. Kontrak kita hidup hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku seluruhnya
Doa hanya kepada Allah, berharap cuma kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, enggak lagi ke keris, ke akik, dompet, apa tuh? Ah, itu belum la ilaha illallah, berarti tawakal masih kepada selain Allah. Belum ngaji. Terus ada lagi yang ngomong, ih ini saya wafaknya dari kiai. Yeh, kiainya lagi. Tolol. Gitu. Ngaji. Nanti paham bahwa la ilaha illallah, oh, kontrak saya hidup untuk Allah. Sehingga sholat kita tidak kita jual, tidak kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Bukan yasinan kita untuk kepala desa, bukan untuk calon anggota dewan. Sholat kita bukan untuk mertua, begitu. Hanya Allah. Nanti ngerti Muhammadur Rasulullah itu kontraknya adalah kita ibadah hanya ke Allah dan melalui satu pintu, yaitu pintu Rasulullah. Begitu. Paham? Kelihatan paham sih. Paham, Masya Allah. Ini sadar diri. Ini penting karena seluruh ibadah kalau bukan di atas tauhid semuanya tidak diterima. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu ini masih ada syirik, tidak ada tauhid, maka seluruh amal semuanya terhapus. Masya Allah. Yang ketiga, pertama sadar diri. Dua, kuatkan iman. Tiga, sabar selalu. Sabar, Bu. Ngaji itu perlu kesabaran. Hasil ngaji kita amalkan. Mengamalkan hasil ngaji juga perlu kesabaran. Kata hasil ngaji kita bahwa sholat harus begini, harus 5 waktu, sekian rokaat, sujudnya begini, harus sabar. Ikuti ilmu. Terus dalam hidup ini ada ujian, ada susah, ada senang, ada lapang, ada sempit. Sabar. Kadang kita harus tertinggal sesuatu, entah itu harta, entah itu keluarga, harus sabar. Harus sabar. Dulu ada seseorang, mohon maaf jika ada kemiripan, kejadian di Lampung. Belum punya anak, dia asuh ponakan dari kecil sampai lulus kuliah. Udah lulus kuliah, disayang luar biasa. Ketemu jodohnya, calonnya, dia nikahkan, dia selenggarakan. Tinggal beberapa hari lagi, ini si putri izin mau ngasih undangan kepada kawannya, masih dekat. Naik motor, kelindas, mati, kecelakaan. Masya Allah, nangis, gak mau makan, gak mau sholat, gak mau ngapain. Udah pokoknya enggak. Yang terus bengong aja, tidak menerima dengan keadaan. Masya Allah. Disampaikan waktu itu tentang kematian, hakikat kematian dan ajal, baru dia bisa terima. Harus sabar. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat apa tuh? Doa sungguh-sungguh. Bu, rugi kalau orang malas doa. Rugi, Pak. Doa ini boleh. Minta apa saja boleh. Minta mobil boleh tidak? Boleh. Minta rumah lagi boleh tidak? Boleh. Minta kaya boleh tidak? Boleh. Dan Rasul ajarkan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ajarkan. Bahkan mintanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Rizqan halalan thayyibah, rizki yang halal dan juga baik. Tholiban, rizki yang bisa mencari saya. Begitu. Rizki yang mencari kita. Kan ada ya, kita cari nggak kena-kena. Gitu. Boleh minta rizki. Minta istri lagi boleh nggak, Pak? Boleh. Kata ibu nggak boleh. Ibu doa lagi. Bapak doa, ya Allah, saya minta istri lagi. Ibu doa juga, ya Allah jangan kasih. Masya Allah. Doa. Tapi yang ingat doa itu ibadah.
Doa itu disuruh nggak oleh Allah ke kita? Disuruh. Yang kedua, doa itu Allah senang nggak dengan kita doa? Senang. Allah itu semakin dipinta semakin senang. Sudah senang lagi. Yang ketiga, dijamin dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ingat nih, kata Rasul, tidak ada satu doa pun dari seorang muslim kecuali Allah kabulkan. Yang penting tidak mengandung dua doanya itu. Yang pertama, tidak mengandung dosa. Misalnya begini, ya Allah, jadikan perempuan-perempuan itu kalau saya lirik mau, saya ajak kemana aja mau begitu. Walaupun pakai ayat, kan ada tuh ilmu-ilmu begitu tuh, ya, itu dosa. Kalaupun terkabul bukan Allah yang ngabulin, setan. Walaupun ayat. Apalagi yang pakai rapalan-rapalan tuh mah, apa itu? Yung babara tunggul, yang babara kumpang, ngarundung pada kalutung, ngarendeng pada kaceleng, careleng, lenggang sorangan. Ih, nya aing nu ngaran si bintang timur teka idep teka madep teka asih, welas asih. Itu dosa. Terkabul dosa karena setan yang ngabulkan, dan memintanya juga dosa. Walaupun ayat, tetap sihir begitu. Karena mengandung dosa mah Allah tidak terima. Terus amalannya itu setan. Gitu. Yang kedua, pertama tidak mengandung dosa, yang kedua tidak memutuskan silaturahim. Misalnya begini, ya Allah, bapak saya udah tua sakit-sakitan, punya tanah cuman sepetak, anak 3, ya Allah, teteh dengan adik matiin aja lah, begitu, supaya warisan ke saya doang. Itu dosa, begitu. Yang penting doa itu tidak mengandung dua, pasti dikabul. Terus bagaimana cara pengkabulan Allah? Kata Rasul, pertama, doa itu akan dibalas di dunia. Baik kala itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu, atau 1 tahun akan datang, 2 tahun akan datang, pasti, tapi di dunia. Doa masih remaja, merasa pas punya cucu, ini doa saya dulu, begitu. Tapi itu termasuk doa segera di dunia dikasih sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah akan kabulkan untuk menghindarkan musibah, akan diberikan yang lain. Yang lain, misalnya, ya Allah, untuk kesejahteraan kami, ya Allah, saya pengen rumah 2. Malahan dikasih istri 2. Begitu misalnya, ini mah contoh, Bu, contoh. Ya Allah, saya pengen punya mobil, ya Allah. Dikabulin. Bulan lagi, malahan dikasih motor lagi. 1 lagi motor. Kita udah punya motor 1, rodanya tetap 4. Gitu. Dihindarkan dari musibah. Kemungkinan kalau ini punya mobil nih orang nih sombong. Begitu. Ya Allah, kata anak remaja, ya Allah, jodohkan saya dengan trio macan. Bahaya, macan 1 aja bahaya, apalagi 3. Begitu. Dijodohin sama trio wek-wek. Misal ini mah, ini contoh yang sederhana aja. Begitu. Dikabulkan tapi bentuk yang lain untuk menghindarkan musibah. Yang ketiga kata Rasul, cara pengkabulan Allah itu yakni disimpan sebagai simpanan untuk di akhirat. Dan Rasul menyampaikan, andaikan seseorang itu tahu betapa agungnya balasan Allah yang dibalasnya di akhirat. Hasil doa dijadikan tabungan untuk di akhirat. Niscaya tidak ada satupun dari kalian yang ingin dikabulkan di dunia. Nah, dari hadis itu berarti untung tidak orang rajin doa. Doa, Pak Bu. Karena banyaknya kita kepengennya banyak, kepengennya gede. Doa males. Habis sholat saja, ini habis sholat doang, habis sholat. Langsung setan, dibisikin. Sehingga untuk doa, sekedar doa, yakin Allah itu dengar, Allah itu melihat, Allah itu dekat. Dan Allah maha kaya, maha kuasa lagi. Kita tinggal minta apa yang kita butuhkan. Itu setan membisiki. Seolah-olah di rumah itu banyak kesibukan. Sehingga habis sholat langsung ulang. Itu kalau di sana, rengin ke sana itu, sana. Sini, sama aja.
Saking nggak kenalnya Allah, nggak kenal dengan Allah, Pak. Kurang paham dengan agama. Nah, materi malam ini tentang apa tuh? SKSD. Saya biasanya setiap ngisi itu ada rute, menyusun rute penyampaian supaya nggak ngalor ngidul gitu. Maka modal hidup sadar diri, kuatkan iman, sabar selalu, doa sungguh-sungguh. Orang celaka di dunia itu 3: bodoh, nggak ngerti agama, terus mengikuti syahwat, hawa nafsu. Yang ketiga, taklid a'ma, ikut-ikutan doang, ikut-ikutan. Kenapa kamu sholatnya begitu? Pas Allah Akbar. Misal ngelihat ada orang, di sana ada syekh, sholatnya Allah Akbar. Misalnya, ikut-ikutan. Ya jangan, harus dengan ilmu. Ternyata kita nih ngangkat tangan, batasannya dalam hadis ada yang bahu, ada yang telinga, begitu. Dulu kan ada anak yang ngikut-ngikut begini, karena orang tuanya gini juga. Itu kan akal-akalan sebetulnya, supaya kanan dulu, kanan dulu. Tapi kan kanan harus di atas kiri, maka diputar, begitu. Akal-akalan saja. Si anaknya ngelihat, harus diputar dulu. Allah kalau dekat ditarik. Kayak layangan. Allahu Akbar. Itu ikut-ikutan tanpa ilmu, rusak. Padahal ngangkat tangan hukumnya cuman sunnah hayat. Nggak ngangkat tangan sah nggak? Sidakep juga sunnah hayat. Nggak batal, Pak, nggak batal. Bahkan nggak harus sujud sahwi. Wajibnya itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama, ucapan Allahu Akbar. Ngangkat tangannya sunnah. Cuman hayat ini tambah indah. Coba bayangin kalau ibu, kalau ngelihat misalnya bapak-bapak masuk masjid, langsung begini aja. Begini. Allahu Akbar. Pasti kawannya kan di belakang. Ahwan, mat lagi apa? Kan begitu. Karena biasanya dia ngelihat sholat begini. Ini mau begini aja. Begini. Nah, ini untuk keindahan. Ada hayat, ada ab'ad, dan ada rukun, ada fardu. Ini harus ngaji, Pak, sholat nih. Kalau sholat kita ini rusak, tidak diterima, celaka. Kenapa? Pertama dihisab, sholat. Jika sholatnya bagus, dianggap beres semuanya. Jika sholatnya rusak, berantakan, dianggap berantakan semuanya. Diilmui. Dunia ini sebentar. Yakin ya Pak ya? Dunia ini sebentar. Dunia ini berasal dari dana yadanu danwan. Artinya singkat, dekat, sebentar. Itu saja harus usaha. Ada yang kerja sampai 5 hari, 6 hari. Bahkan ada yang full 7 hari untuk dunia. Untuk kita di dunia. Kita pikirin kebutuhannya. Di akhirat selama-lamanya. Bukan 1000 tahun. Selama-lamanya. Begitu. Nggak dipikirin kebutuhannya. Celaka wal asr. Demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul rugi. Betul rugi. Semuanya rugi. Ustadz, kiai, pedagang, pekerja, ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda, rugi semuanya. Dikasih umur 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dikasih waktu, rugi. Kenapa? Untuk dunia doang. Kecuali iman illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Begitu. Masya Allah. Ngaji ini penting, ilmu ini penting. Dulu Imam Nawawi sehari 12 majelis dia duduk. Imam Nawawi. Kita berapa kali? Sebulan sekali. Segitu aja ngaku soleh. Masya Allah. Saya mau udah solihah, kata ibu. Habis makan jengkol ngomong solihah. Di hidung orang solihah. Gitu. Masya Allah. Selanjutnya. Di materi dulu ngaji sore. Dulu mah ada ngaji sore ya? Sekolah sore. Anak-anak tuh, kita dulu. Ada sekolah pagi, ada sekolah sore. Disebutnya diniyah ya? Diniyah. Ada pelajaran namanya itu diniyah. Kitab tipis mah. Ada materi soal jawab.
Kam arkanuddin, berapakah rukun agama? Arkanuddini salasah, rukun agama 3. Al-islamu wal imanu wal ihsanu. Islam, iman, ihsan. Iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan itu apa? Ada pelajarannya. Ingat Pak, Bu, kita kalau ngaku Islam harus punya 3 ini. Ngerti tentang ilmu Islam dan menjalankannya. Ngerti tentang iman, rukun 6 tuh. Ngerti, paham apa itu iman ke Allah, iman kepada malaikat, dan seluruh ilmunya. Dan juga ihsan. Islam punya rukun berapa? 5. Iman punya rukun 6. Berapa jadinya? 11. Ihsan punya 1. Berarti 12. Nggak ngerti tentang ini, nggak ngerti tentang ilmu ini, celaka 12. Awas, hati-hati. Ngaji, Bu, ngaji. Dan sangat saya sarankan runtut ngaji ini tentang tauhidnya, nanti tentang ibadah. Tauhid disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid ya, untuk mendapatkan keimanan. Karena iman itu dari tasdik, tasdik itu dari ma'rifah, ma'rifah itu dari ngaji gitu. Ngaku iman ini ngaku doang mah bisa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia, kata Allah, ada yang menyatakan dirinya berkata bahwa iman kepada Allah hari akhir, padahal belum iman. Dengan ilmu. Dulu Rasul ngajarin iman 13 tahun, 12 tahun lebih di Makkah. Sebelum Rasul menegakkan Madinah, kota tegaknya agama. Din itu agama. Isi makannya, tempat agama berjalan, berlaku, namanya Madinah. Begitu. Maka Islam gak bakalan tegak kalau ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diabaikan, tidak dijalankan. Dipelajari, Pak. Yang selanjutnya, itu aja lah. Kebanyakan kayaknya. Orang sini mah udah pada pinter ini. Ingat, orang bodoh mah ibadah gak mungkin bisa. Paling hebat-hebat ngaku bener. Ibadah gak bakalan bener. Paling hebat merasa benar. Maka belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat. Dan juga pertemuan ini semoga datang pertolongan Allah berupa hidayah dan taufik. Sehingga kita makin dekat, makin cinta kepada Allah dan makin dicintai oleh Allah. Dan terus dibimbing, didatangkan ilmu pengetahuan sampai ibadah kita benar. Dan semoga mati kita dalam keadaan betul-betul berilmu dan juga mengamalkan Islam sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tadi ada ngomong tolol segala. Bukan untuk orang sini, bukan. Orang sana. Jauh sana. Begitu. Masih orang Indonesia lah, gitu. Billahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.